Karena itu kita perlu bertindak melawan ketakutan dan keangkuhan dengan terus berfokus memberi manfaat kepada orang lain. Keangkuhan dan ketakutan lahir dari egoisme, dan itu adalah musuh dari kasih. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-152. Saya masih berbicara tentang Roh Kudus, dan judul kali ini menerima dan mengikuti aliran Roh Kudus. Bacaan saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 sampai dengan 39, yang dituliskan demikian. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang mengasihi kami, yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menganugerahi kami dengan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, Roh Kudus yang bersedia tinggal dalam hati kami, dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat apabila kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, hari sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, 50 hari dari kebangkitan Kristus, dan 10 hari dari kenaikan Kristus ke surga. Roh Kudus yang turun adalah dalam rangka melanjutkan tugas Tuhan Yesus yang diberikan oleh Bapa. Roh Kudus ini menolong murid-murid untuk melanjutkan tugas Yesus, supaya mereka mampu melakukannya. Dan Roh Kudus akan memberikan kepada murid-murid baik kuasa maupun buah roh, Galatia 5 ayat 22 dan 23, maupun karunia-karunia roh, baik karunia-karunia yang kodrati, natural, Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8, maupun karunia-karunia adikodrati, supranatural, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 sampai dengan 10. Salah satu tokoh di dalam kekristenan, tokoh lama, Watchmeni, di dalam bukunya Kehidupan Orang Kristen yang Normal, menulis,
Roh Kudus dicurahkan kepada Anda dan saya bukan untuk membuktikan betapa agungnya diri kita, tetapi untuk membuktikan keagungan Putra Allah. Jadi kedatangan, kehadiran, dan karya Roh Kudus yang juga merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus bahwa Ia akan datang kembali kepada murid-murid, tetapi dalam wujud Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jika Roh Kudus diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang telah mempercayai dirinya dan telah menyerahkan diri mereka kepadanya, adalah sebagai bukti kebenaran janjinya, yaitu apabila Ia ditinggikan oleh Bapa, Ia akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi pemberian Roh Kudus kepada murid-murid Kristus sama sekali bukan merupakan bukti kesalehan atau istimewanya seorang murid, seorang hamba Tuhan. Dengan demikian kita harus mengatakan dan memegang bahwa Roh Kudus dengan pemberiannya berupa buah roh maupun karunia-karunia roh diberikan untuk semua murid Kristus, untuk setiap murid Kristus. Yang berarti juga diberikan untuk semua anggota gereja Kristus, semua denominasi, semua aliran kekristenan yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan bukan diberikan hanya bagi 1-2 denominasi atau aliran gereja tertentu. Roh Kudus diberikan kepada kita yang percaya dan menyerahkan diri kepada Kristus sebagai Tuhan atau Tuan kita. Di dalam Kisah Para Rasul kita menemukan bahwa kehadiran Roh Kudus secara nyata di dalam diri murid-murid, atau ada yang menyebutnya sebagai kepenuhan Roh Kudus, ternyata tidak terjadi secara otomatis ketika murid-murid dibaptis, ataupun syaratnya adalah sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Petrus mendoakan orang-orang Samaria yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan telah dibaptis dalam nama Yesus oleh Filipus, tetapi ternyata mereka belum menerima kehadiran Roh Kudus secara nyata. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 15 dan 16. Dan baru sesudah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka, mereka menerima Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Hal yang senada kita temukan dalam pelayanan Rasul Paulus ketika ia mendoakan 12 murid di Efesus yang juga belum menerima Roh Kudus, karena mereka hanya mengenal baptisan Yohanes. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4, juga ayat yang ke-7. Mereka ini 12 orang murid di Efesus kemudian dibaptis dalam nama Yesus. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-5. Tetapi kemudian ketika Rasul Paulus mendoakan mereka supaya mereka menerima Roh Kudus dengan penumpangan tangan, Roh Kudus baru turun ke atas mereka. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Satu contoh lagi dalam pelayanan Rasul Petrus ketika ia diundang oleh Kornelius.
perwira pasukan Italia. Pada waktu Petrus sedang bersaksi tentang Yesus kepada Cornelius dan juga keluarganya dan rekan-rekannya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 43, Petrus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 36. Juga Kristus adalah hakim atas semua yang hidup, atas semua orang yang hidup dan orang yang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dan tentang Kristuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Di saat Rasul Petrus bersaksi tentang Kristus, Roh Kudus turun ke atas semua yang sedang mendengarkan pemberitaannya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan 45, yaitu Cornelius beserta dengan keluarganya dan dengan teman-temannya yang semuanya adalah orang-orang bukan Yahudi. Mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-46. Kemudian Cornelius beserta dengan keluarganya dan rekan-rekannya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-48. Dalam peristiwa Rasul Petrus di rumah Cornelius, Roh Kudus sudah turun hadir nyata atas Cornelius dan keluarganya dan rekan-rekannya sebelum Petrus berdoa supaya Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi Roh Kudus turun hadir bukan oleh karena Petrus mendoakan mereka, tetapi karena Tuhan Yesus sendiri yang berkehendak memberikan Roh Kudus kepada Cornelius dan keluarganya dan teman-temannya oleh karena mereka bukan orang Yahudi, untuk menghilangkan kesan bahwa Kristus hanya juru selamat untuk orang-orang Yahudi dan Roh Kudus hanya diberikan untuk orang-orang percaya kepada Kristus dari kalangan orang Yahudi. Roh Kudus juga diberikan untuk mereka yang percaya kepada Kristus dari mereka yang bukan orang Yahudi. Dalam pengalaman saya percaya kepada Kristus dan menyerahkan diri ketika saya kelas 1 SMA. Dan kemudian dalam satu kesempatan saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan supaya saya mengalami kehadiran Roh Kudus secara nyata. Tetapi pada saat itu, sesudah saya didoakan, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Dan malam harinya ketika saya berdoa sendirian, saya berpikir bahwa karunia berbahasa lidah adalah bahasa. Jadi untuk mendapatkan karunia berbahasa lidah tidak tepat jikalau saya berdoa dalam hati, tidak membuka mulut dan bersuara. Karena itu saya mencoba untuk berdoa dengan bersuara dan saya berpikir apa yang mesti saya ucapkan. Kata-kata apa yang mestinya dalam semua bahasa itu akan berlaku sama. Dan saya memilih untuk menyebut nama Yesus. Saya berdoa dengan menyebut nama Yesus berulang-ulang dan terus saya ucapkan. Dan ternyata Tuhan bersedia memaklumi cara sederhana ataupun mungkin ada yang mengatakan cara bodoh yang saya pakai. Oleh karena kemudian bibir saya tidak lagi mengucapkan nama Yesus, tetapi saya mulai berbahasa lidah. Walaupun
kata-kata yang saya sadari keluar dari bibir saya ucapkan, saya tidak tahu maknanya. Saya meyakini bahwa saya sudah mendapatkan karunia berbahasa lidah. Apakah mungkin yang keluar dari bibir saya pada waktu itu sebetulnya adalah bahasa setan? Keyakinan iman saya adalah hal itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena saya sedang berdoa kepada Tuhan, jadi saya yakin sepenuhnya Tuhan yang berotoritas atas diri saya dan atas waktu ketika saya sedang berdoa itu maupun apa yang terjadi atas diri saya. Tidak ada satu roh jahat apapun dengan pangkat setinggi apapun yang dapat menyela, mengganggu, apalagi mensabotase saat itu. Tuhan yang berotoritas penuh. Saat itu saya belum dibaptis. Oleh karena saya dibaptis sesudah saya kuliah, yaitu pada tahun ketiga saya kuliah teologi. Dengan demikian, saya mengalami kepenuhan Roh Kudus sesudah saya percaya dan menyerahkan diri kepada Kristus, walaupun saya belum dibaptis. Dengan demikian, kehadiran Roh Kudus secara nyata, atau orang mengatakan kepenuhan Roh Kudus, saya alami bukan karena saya sudah dibaptis, karena pada waktu itu belum, tetapi karena saya sudah percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Seorang tokoh lama, Catherine Marshall, mengungkapkan pergumulan kerinduannya untuk mengalami kehadiran Roh Kudus secara nyata. Ini terjadi pada tahun 1944, bulan September, jauh sebelum riuh tentang karunia-karunia roh gerakan karismatik Pentakosta baru muncul. Dan Catherine Marshall menuliskan pergumulannya, bahwa ia mengimani ayat di dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalimat terakhir, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya, adalah ucapan Tuhan Yesus. Dan itulah yang diyakini oleh Catherine Marshall ketika dia ingin mengalami Roh Kudus turun nyata di dalam kehidupannya. Lalu dia mengisahkan pergumulannya di dalam buku Sang Penolong, Roh Kudus Sang Penolong kita. Jadi karena saat itu saya tidak mempunyai kawan-kawan Kristen yang dapat saya mintai untuk menumpangkan tangannya pada diri saya. Dengan sangat tenang dan bersungguh-sungguh saya berdoa memohon karunia Roh Kudus. Tempatnya adalah di ruang tidur saya dan tidak ada seorang pun menemani saya. Saya tahu jika kita menerima salah satu karunia surgawi seperti itu, dalam keadaan setenang itu, kita tidak dapat menuntut bukti seketika bahwa Tuhan telah mendengar doa kita dan menjawabnya. Sebab kalau begitu, kalau harus ada bukti, bukankah itu berarti kita berjalan dengan melihat, bukan dengan iman? Namun sebagai manusia praktis, demikian Catherine Marshall menulis, mau tidak mau saya bertanya di dalam hati, berapa lama yang diperlukan untuk menantikan jawaban bagi iman itu? Tuhan Yesus sudah berjanji akan menyatakan dirinya kepada kita, dan Roh Penolong adalah oknum yang bertugas menunjukkan dan menyatakan Yesus.
Demikian saya mengingatkan diri saya sendiri, kalau ada seseorang yang tinggal bersama dengan kita, pasti dia akan menyatakan dirinya kepada kita melalui sifat-sifatnya, semua tindak tanduk, perbuatan, dan perkataannya. Katrin Marsa mengaku bahwa ia telah mempelajari pengalaman orang-orang Kristen seperti D.L. Moody, Charles Finney, R.E. Torrey, Watchmeni, Sammy Morris, Evan Roberts, A.B. Simpson, dan ia mendapatkan beberapa di antaranya telah mengalami manifestasi dari Sang Penolong. Misalnya, perasaan-perasaan seperti kesetrum listrik yang berturut-turut, gelombang-gelombang perasaan kasih yang dicurahkan di seluruh tubuh, perasaan sukacita yang tidak dapat diceritakan, berbahasa dengan bahasa surgawi. Tetapi sebagian orang Kristen yang lain tidak mengalami apa-apa. Dan Katrin Marsa menulis lebih lanjut, jadi saya sadari, tanpa menyangkali kebenaran dari pengalaman para tokoh tersebut, saya harus menjaga diri agar tidak terlalu menuntut suatu pengalaman luapan emosi atau dramatis sebagai bukti bahwa saya sudah dibaptis Roh Kudus. Tuhan kita sudah mengalahkan iblis dan maut, tidak perlu membuktikan sesuatu apapun kepada kita. Jika Tuhan Yesus ingin menganugerahi saya suatu bukti yang dramatis, itu baik. Namun saya menantikan waktu yang ditentukannya bagi manifestasi apapun yang menunjukkan kehadiran Sang Penolong. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada hari itu, bulan September 1944, sesudah saya berdoa minta dibaptis oleh Roh Kudus. Saya tidak mengalami gelombang-gelombang kasih atau sukacita yang luar biasa. Namun setelah beberapa hari berikutnya, perlahan-lahan namun pasti, tamu surgawi itu memberitahukan kehadirannya di dalam hati saya. Ia mulai berbicara kepada saya pada saat-saat tertentu, bahkan di sepanjang hari. Kadang-kadang ketika saya hendak membuka mulut untuk berbicara, segera timbul peringatan keras di dalam batin saya. Dan saya segera mengerti bahwa Sang Penolong sedang berusaha mengendalikan saya, agar saya tidak mengeluarkan kata-kata yang sembrono, kata-kata yang pedas, atau bahkan kata-kata yang berlebihan. Ia juga tidak toleran sekalipun terhadap kata-kata sindiran yang tidak seberapa tajam atau kata-kata yang tidak berdasarkan iman yang saya ucapkan dengan ragu-ragu atau takut. Demikianlah hari demi hari saya menjadi sadar akan bukti bahwa begitu saya memohon kepada Sang Penolong akan memasuki saya dan mengambil alih kuasa dari hidup saya, Ia segera melakukannya tepat seperti yang saya harapkan. Bukti-bukti dari kenyataan itu semakin bertambah dalam menyelesaikan masalah-masalah kecil, memimpin dalam doa-doa, menjadi sumber kreativitas ketika saya menulis. Roh Kudus itu hadir dan nyata. Dan dalam bulan-bulan berikutnya, bahkan tahun demi tahun, Roh Kudus mengatur setiap segi hidupku satu demi satu di bawah pengawasannya. Baik hal-hal kecil maupun hal-hal besar seperti kesehatan, keuangan, ambisi, maupun reputasi saya.
Katrin Marsha kemudian melanjutkan, saya menyadari bahwa baptisan Roh Kudus bukanlah merupakan pengalaman yang terjadi satu kali saja dalam hidup saya, melainkan suatu proses yang berlangsung terus-menerus di sepanjang hidup saya. Dalam kemanusiaan saya, sifat mementingkan diri saya sendiri sering masih kembali berusaha menguasai diri saya seperti sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu saya perlu berulang kali dipenuhi Roh Kudus supaya menjadi orang yang dewasa dalam iman, seperti yang dikehendaki Tuhan. Kembali kita menemukan di dalam pengalaman Katrin Marsha bahwa ia bahkan tanpa didoakan, tanpa ditumpangi tangan, ia meyakini kata-kata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21 bahwa Tuhan Yesus berjanji akan menyatakan diri kepada mereka yang mengasihi dirinya. Dan Katrin Marsha mengalami Roh Kudus hadir nyata memimpin hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang hendak saya sharingkan dari pengalaman orang percaya yang sudah lebih dulu dan lebih banyak mengalami pengalaman dengan Roh Kudus adalah Greg Moore, yang dalam bukunya Mengalir di Dalam Kuasa Supranatural mengungkapkan penemuannya sebuah perkembangan dari dua ucapan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 13-14 dan Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39 yang saya bacakan tadi. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 kepada perempuan Samaria, Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini akan haus lagi, air dari sumur Yakub. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 4 ayat 13-14 Tuhan menjanjikan bahwa ia akan memberikan air hidup yang ia maksudkan sebenarnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menjadi mata air, sumber air di dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan, segala hal yang kita butuhkan akan muncul dari keberadaan Roh Kudus yang seperti mata air di dalam diri kita. Dan kemudian di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39 Tuhan Yesus melanjutkan, pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Mari kita mencoba untuk melihat perbedaan yang sesungguhnya merupakan sebuah perkembangan yang menarik dan yang menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam Yohanes 4 ayat 13-14 dikatakan air hidup Roh Kudus itu akan menjadi mata air di dalam diri kita. Mata air yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Roh Kudus itu menjadi sumber bagi segala kebutuhan kita untuk menjadikan kita manusia baru.
seperti dengan memberikan buah roh dan karunia-karunia roh di dalam diri kita. Sedangkan Yohanes 7 ayat 37 dan 38 mengatakan bahwa dari diri orang-orang percaya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Yohanes 4 berbicara tentang mata air dan Yohanes 7 berbicara tentang aliran-aliran sungai-sungai air hidup yang mengalir dari sumber itu dan keluar dari hidup kita. Kita akan memberi manfaat bagi orang-orang lain. Dan apa yang dibaca di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38 itu mengingatkan Greg Moore akan Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang ke-9. Oleh karena dua bagian perikop itu, dua bagian ayat itu memiliki sebuah kemiripan. Yehezkiel 47 ayat 9 berbicara tentang air yang keluar dari bawah bait suci mengalir ke arah timur, dan makin lama air itu akan semakin dalam sehingga kemudian menjadi sungai besar. Yehezkiel 47 ayat 9. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air asin di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang di sana hidup. Baik di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39 maupun Yehezkiel 47 ayat yang ke-9, Roh Kudus digambarkan sebagai air. Dan kita tahu air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Roh Kudus dikirimkan dari surga, mengalir ke bumi, mencari tempat-tempat rendah di mana penderitaan, kelemahan, dan perbudakan manusia terjadi. Roh Kudus mencari yang terhilang, terluka, dan berada dalam kegelapan. Anda dan saya, demikian kata Greg Moore, adalah saluran Roh Kudus untuk mengalirkan air hidup untuk mengangkat orang-orang. Satu hal dari Roh Kudus yang keluar dari Roh Kudus, mengalir dari Roh Kudus adalah apa yang kita temukan di dalam Roma 5 ayat yang ketiga, yaitu kasih Allah. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Salah satu yang mengalir keluar dari Roh Kudus yang menjadi mata air, sumber yang ada di dalam diri kita yang akan mengeluarkan aliran-aliran air hidup, sungai-sungai air hidup adalah kasih Allah. Kasih Allah itu sudah dicurahkan di dalam diri kita oleh Roh Kudus, dan itu yang akan dialirkan keluar kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan salah satu perwujudan kasih adalah belas kasihan, seperti yang kita saksikan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika belas kasihan Tuhan Yesus itu muncul, sehingga ia memberikan dirinya dan waktunya untuk melayani orang banyak. Itu menyebabkan banyak orang sakit beroleh kesembuhan. Ketika kita bersedia dipakai oleh Roh Kudus, ketika kita digerakkan oleh kasih dan belas kasihan, seringkali karunia-karunia roh yang supranatural itu pun akan muncul di dalam hidup kita.
Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan Yesus sebetulnya bersama dengan murid-muridnya ingin menyepi dan beristirahat, dan mereka naik perahu menghindari orang banyak. Tetapi orang banyak bisa menduga kemana arah perahu Yesus dengan murid-muridnya. Dan melalui jalan darat mereka berjalan cepat, sehingga ketika Tuhan Yesus mendarat, orang banyak sudah menantikan mereka. Orang banyak yang mencari Yesus, orang banyak yang membutuhkan Yesus. Dan itulah yang kemudian menggerakkan belas kasih Yesus dan memunculkan karunia penyembuhan. Orang banyak kemudian disembuhkan. Melalui Roh Kudus, Allah mencurahkan kasih dan belas kasihan di dalam hati kita, seperti air hidup yang keluar dari mata air hidup di dalam hati kita. Bila kita membiarkan aliran kasih dan belas kasihan Roh Kudus ini, bila kita membiarkan sungai-sungai kecil yang mengalir dari mata air Roh Kudus di dalam hati kita, melayani orang-orang yang Tuhan inginkan, mendoakan mereka, menghubungi mereka, menjangkau mereka, melayani seberapa mereka membutuhkan, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus atas mereka dan bahkan melepaskan kuasa Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan membiarkan aliran air dari sumber mata air di dalam hati kita terus menerus, aliran air yang keluar semakin lancar dan semakin deras akan menyebabkan aliran itu menjadi sungai kecil dan menjadi sungai yang semakin besar. Dengan demikian, bila kita mengikuti aliran kasih dan belas kasihan yang dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, kita akan menyaksikan Tuhan memanifestasikan dirinya, bahkan karunia-karunia-Nya melalui kita. Bagian kita adalah untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Roh Kudus tinggal bersama dengan kita 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita karena Roh Kudus tinggal di dalam hati dan hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita selalu ada bagi Roh Kudus? Bukankah kita seringkali hanya ada untuk rencana kita, kebutuhan kita sendiri, dan bukan untuk Roh Kudus, kecuali kita merasa membutuhkan Roh Kudus? Apakah kita sudah diberi karunia-karunia roh atau belum, bahkan tidak? Kasih Allah telah dicurahkan Allah melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Bila kita terus berusaha hidup dipimpin Roh Kudus dan dengan terus mendengarkan Roh Kudus, kita akan menemukan Roh Kudus mengalirkan kasih dan belas kasihan Allah melalui kita. Dan bila kita sungguh-sungguh bersedia dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang yang dipertemukan dengan kita, yang pertama, kita harus sungguh-sungguh berhubungan dengan Roh Kudus, peka mendengarkan suara Roh Kudus dan menaatinya. Yang kedua, kita juga harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh orang-orang yang ada di sekitar kita, kelompok orang yang bersama dengan kita. Apa yang sedang terjadi dengan diri mereka?
apa kebutuhan, apa keinginan, apa gairah mereka yang sesungguhnya ingin dipenuhi, ingin diberikan oleh Tuhan. Dan salah satu doa yang bisa kita pakai adalah doa yang diucapkan Kenneth Hagin bersama dengan istrinya untuk memulai suatu hari setiap pagi. Doanya adalah, Tuhan jadikan aku, Tuhan jadikan kami, jikalau kita berdoa bersama seseorang, berkat bagi orang lain hari ini. Tuhan jadikan aku berkat bagi orang lain hari ini. Dan jikalau kita melengkapi dengan apa yang diusulkan Greg Moore, kita bisa menggabungkan dengan 3 pertanyaan. Kita bisa menggabungkan dengan 3 ungkapan yang merupakan kesediaan kita untuk dipakai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, Tuhan, apa yang sedang Engkau lakukan? Atau apa yang Engkau inginkan? Apa yang ingin Engkau lakukan dalam hidup orang ini atau kelompok ini? Yang kedua, Tuhan, apa yang sedang Engkau katakan atau apa yang Engkau ingin katakan kepada orang-orang ini atau kelompok ini? Dan yang ketiga, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku katakan atau aku lakukan dalam situasi ini? Kita bertanya apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang ingin dilakukan Tuhan, dan bagaimana supaya Tuhan dapat memakai hidup kita melayani kehendak Tuhan. Apabila kita bersedia dipakai oleh Roh Kudus, 2 hal yang butuh kita waspadai adalah berhenti mementingkan diri kita sendiri dan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi bila kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, menaati Roh Kudus. Seringkali ketika kita bergerak untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, resiko yang kita hadapi sesungguhnya sangat rendah. Seperti jikalau kita menawarkan kepada seseorang, apakah aku boleh mendoakanmu? Bukankah resiko yang buruk yang kita terima paling-paling kita ditolak? Saya akan memakai cerita Greg Moore tentang seorang yang bernama Billy. Ketika Greg Moore dalam sebuah perjalanan, dia memilih untuk melalui jalan pintas, jalan kecil yang lebih sepi, dan di daerah berbukit kecil, dia melihat di antara hamparan rumput di bukit itu seorang pria muda dengan rambut panjang berlutut dan mengangkat salah satu lengannya ke atas. Pertama-tama Greg Moore segera berpikir itu paling salah satu dari hipis yang memakai obat-obat terlarang. Dia bermaksud untuk melewati begitu saja. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada rohnya, pergi dan datangi pria itu. Waktu itu Greg Moore baru mengalami pengalaman dipenuhi Roh Kudus beberapa bulan. Ia masih belajar untuk mengenali suara Tuhan. Jadi ia ragu apakah suara yang ia dengar adalah suara Tuhan. Karena itu dia melewati. Tetapi suara itu kemudian muncul kali yang kedua, lebih keras. Dan bahkan ketika ia mengabaikannya, suara itu muncul untuk ketiga kalinya dengan tekanan yang lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Lalu Greg Moore berpikir, apa ruginya bagi dirinya jikalau dia mencoba berbicara dengan pria tersebut? Kalaupun toh ia tidak diterima,
toh juga dia tidak mengenalnya, dan dia tidak rugi apapun kecuali rugi membuang sebagian waktunya sia-sia. Lalu Greg Moore mendatangi pemuda itu dan sambil mengulurkan tangan ia berkata, "Tuhan memberi kesan kepada saya untuk berhenti dan datang memberitahumu bahwa Tuhan mengasihimu dan memiliki rencana yang benar-benar baik untuk hidupmu." Dan pemuda itu memandang dirinya tanpa berkedip, mungkin juga bisa setengah melotot, dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sehingga Greg Moore segera berpikir, nah benarkah? Percuma saya berbicara, ini paling salah seorang hipis. Tetapi Tuhan kemudian berbicara lebih lanjut, bahkan dalam kalimat-kalimat yang lebih panjang. Beritahu dia, kalau aku tahu ia kehilangan pekerjaannya minggu lalu, dan mobilnya baru disita tadi malam, dan pagi ini ia mendapat peringatan supaya keluar dari apartemennya yang di seberang jalan itu. Kembali Greg Moore bergumul, apakah ini suara Tuhan atau bukan? Tetapi sekali lagi dia berkata, ya apa ruginya bagiku? Aku sudah sampai sejauh ini, sudah sampai berhadapan dengan pemuda ini, mengatakan kalimat itu, toh dia tidak rugi apa-apa. Jadi ia menyampaikan kata-kata itu bahwa Tuhan tahu ia kehilangan pekerjaannya, mobilnya, dan apartemen yang disewanya. Dan pemuda itu segera gemetar dan air matanya mengalir dengan deras, dan dia kemudian bertanya, bagaimana kau tahu hal-hal itu? Lalu dia melanjutkan, aku sedang melakukan pekerjaan pembangunan dan terjatuh dari atap sehingga harus dibawa ke rumah sakit dan dioperasi bagian lututku. Sambil ia memperlihatkan perban di lutut sebelah kiri melalui celana jeansnya yang dilubang. Ia kehilangan pekerjaannya minggu lalu tepat saat ia diizinkan keluar dari rumah sakit. Mobilnya diambil tadi malam dan ia mendapat peringatan untuk segera meninggalkan apartemennya. Ia kemudian memberitahu Greg, setelah semua itu terjadi, dia kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan mobil. Dia melanjutkan, setelah semua itu terjadi, aku kehabisan uang dan makanan. Aku berjalan ke bukit rumput ini dan menatap ke langit dan berkata, Tuhan, jika Engkau nyata, tunjukkanlah dirimu kepadaku, atau aku akan mencabut nyawaku. Lalu 3 menit yang lalu kamu datang menghampiriku dan memberitahukan bahwa Tuhan tahu apa yang sedang aku alami. Lalu dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Greg memimpin pemuda itu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan dia kemudian mengajak pemuda itu yang bernama Billy untuk ikut ke rumahnya, makan, dan kemudian Greg mencarikan pekerjaan bagi Billy. Setiap kali kita berdoa, kita bisa memakai kata-kata yang sudah saya kutipkan dari Kenneth Hagin. Tuhan, jadikan aku berkat bagi orang lain hari ini. Dan bila kita sungguh-sungguh bersedia dipakai Tuhan, bila kita merasa harus melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu untuk mendorong atau memberkati seseorang, itu adalah Tuhan yang berbicara, menggerakkan kita.
Kemudian pastilah akan muncul pertanyaan, bagaimana jika aku keliru melangkah dan mengikuti dorongan Tuhan di dalam diriku dan ternyata bukan. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana jikalau aku tidak taat, melangkah, dan tidak mengikuti pimpinan Tuhan untuk memberkati orang-orang tertentu? Apa penghala kita dipakai oleh Roh Kudus? Greg Moore menunjukkan 3 hal. 1, kurang kepercayaan dalam mendengar suara Tuhan. Kita berpikir apakah itu suara Tuhan atau suaraku atau suara setan. Yang kedua, ketakutan. Bagaimana bila saya salah mendengar, berpikir tentang reputasi. Yang ketiga, keangkuhan. Apa yang akan dipikirkan orang lain tentang saya jika saya salah mendengar, atau saya gagal, atau saya membuat kesalahan? Apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita memangnya sedemikian penting? Kebanyakan orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan jikalau kita tahu bahwa orang tidak benar-benar memikirkan tentang kita, kita tidak perlu begitu mengkhawatirkan. Pemikiran Greg menolong kita. Apapun yang kita rasakan, Tuhan memimpin kita untuk melakukan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Mari kita bertanya pertanyaan yang sederhana ini. Apakah hal ini memberkati mereka? Dan jikalau itu memberkati mereka, apa ruginya kita melakukannya? Jika kita berpikir tentang reputasi kita dan menjadi khawatir, toh itu juga tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Karena itu kita perlu bertindak melawan ketakutan dan keangkuhan dengan terus berfokus memberi manfaat kepada orang lain. Keangkuhan dan ketakutan lahir dari egoisme, dan itu adalah musuh dari kasih. Kiranya apa yang saya ungkapkan ini menolong kita untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mengalir bersama dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.